Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Dan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang nilai mutlak. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak itu apa? Persamaan yang memuat simbol nilai mutlak dan variabelnya terdapat di dalam nilai mutlak. Contohnya seperti ini, variabelnya berada di dalam nilai mutlak ya. Penyelesaiannya itu saya pakai dua cara aja ya yang biasa digunakan, menggunakan definisi sama mengkuadratkan kedua ruas. Langsung saja ke contoh ya, dengan definisi. Ini beberapa soal, kita mencoba menjawab. Untuk soal yang pertama, nilai mutlak X dikurangi 5 sama dengan 2. Kalau berdasarkan definisi itu ini bisa positif, nilai mutlaknya bisa positif, bisa negatif ya. Untuk yang positif, X dikurangi 5 sama dengan 2, berarti ketemu X-nya 7. Atau yang satunya, berdasarkan definisi kan bisa nilai mutlak X itu bisa bernilai negatif ya. Berarti yang kedua ini negatif, X dikurangi 5 sama dengan 2. Ini kok bisa positif, bisa negatif itu dari mana? Dari definisi. Kan kalau definisi nilai mutlak X itu bisa dianggap X kalau X-nya lebih dari 0 dan bisa negatif X ketika X-nya kurang dari 0. Nah, ini untuk yang pertama yang positif dan yang kedua ini negatif. Berarti negatif X dikurangi 5 sama dengan 2, ketemu X-nya adalah 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 3,7 gitu ya. Terus soal yang kedua, nilai mutlak 2X, 2 dikurangi 3X dikurangi 1, itu kita pindah dulu satunya di ruas kanan, jadinya seperti ini. Kalau sudah, berdasarkan definisi nilai mutlak, tadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, nilai mutlaknya 2 dikurangi 3X itu positif, sama nilai mutlaknya berupa negatif ya, negatif 2 dikurangi 3X. Ini dari definisi ya, silahkan dilihat lagi tentang penjelasan definisi nilai mutlak. Terus masing-masing kita cari X-nya ya. Yang pertama ini X-nya ketemunya sepertiga. Terus yang kedua ini setelah dikalikan negatif, jadinya negatif 2 plus 3X sama dengan 1, X-nya ketemunya 1. Berarti nilai himpunan penyelesaiannya sepertiga, 1 gitu. Bisa ya. Contoh yang ketiga lagi, kita bahas yang ketiga, nilai mutlak 3 dikurangi X plus 2 sama dengan 0. Kita pindah duanya ke ruas kanan. Nah, di sini ini kan nilai mutlak negatif 2 ya. Hasilnya negatif 2. Nilai mutlak itu kan tidak pernah bernilai negatif, ya kan? Karena di sini dia bernilai negatif, maka dia tidak memiliki penyelesaian, gitu ya. Ingat, nilai mutlak itu harus positif semua. Terus kalau dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, ini contohnya ada dua contoh, A sama B. Kita coba jawab. Untuk yang A, tadi nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif, jadi untuk yang A itu tidak punya penyelesaian. Tapi yang B kita pindah ke ruas kanan, ini 1 jadi positif ya, min 1 jadi positif 5. Terus dikuadratkan kedua ruas. Kalau dikuadratkan masih ingat ya, kalau bentuk pengkuadratan jadinya 1 dikurangi 2X plus X kuadrat sama dengan 25. Ini kok bisa jadi gini, silahkan dilihat lagi materi SMP yang kuadrat itu ya, fungsi kuadrat itu. Terus 25-nya kita pindah di ruas kiri, jadinya negatif 24. Setelah itu, untuk mencari X-nya kita faktorkan ya. Kok bisa seperti ini? Silakan, ini materi SMP, silakan dicari lagi ya. Ketemu X-nya 6 atau X-nya negatif 4. Aduh, ini X-nya kurang ya, kecoret, kehapus. Nah, ketemu X-nya 6 atau X-nya 4. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 4 sama 6. Kalau cara mengkuadratkan seperti ini ya, kuadratkan kanan dan kiri. Kita ke contoh soal lagi. Diketahui persamaan nilai mutlak 3 dikurangi nilai mutlak X sama dengan 1. Nah,
Berdasarkan definisi, ini kita pakai definisi, kita hilangi dulu nilai mutlak yang besar ini ya. Berdasarkan definisi itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif seperti ini, ya kan? Terus kita selesaikan satu-satu. Untuk yang positif ini, jadinya 3 dikurangi nilai mutlak X sama dengan 1. Jadinya nilai negatif nilai mutlak X sama dengan negatif 2. 3-nya dipindah ke kanan ya. Terus ini berarti nilai mutlak X sama dengan 2, negatifnya dihilangi. Terus ini berdasarkan definisi lagi, jadi lagi ya, kembali ke definisi lagi. Ini sudah untuk menghilangi nilai mutlak yang besar ini pakai definisi, jadi 2 ini. Terus ini yang nilai mutlak yang kecil ini pakai definisi lagi, berarti X-nya bisa positif 2, bisa negatif 2. Jadi untuk yang pertama ini ketemu ini. Terus yang kedua, ini negatif 3, ini dikalikan negatif 1, jadinya ini negatifnya aja yang pindah sini ya, kurungnya biar tetap 3 dikurangi nilai mutlak X sama dengan negatif 1, dari negatif yang sebelah kiri ini. Terus ini 3-nya kita pindah ke ruas kanan, itu jadi negatif 3, negatif 3, negatif 1, jadinya negatif 4. Ketemu nilai mutlak X sama dengan 4. Berdasarkan definisi, tadi bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Jadi, X yang kedua ini negatif 4 atau X sama dengan 4. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ditulis semua, negatif 4, negatif 2, 2, dan 4. Tuh, saya. Jadi ini ada 2 kali nilai mutlak ya. Nilai mutlak yang pertama yang besar sama yang kecil 1 ini. Terus yang kedua, penyelesaian persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak 3x plus 6. Caranya kita pakai pengkuadratan aja. Kuadratkan kedua ruas. Untuk yang pertama ini kalau dikuadratkan jadinya seperti ini ya. 4x kuadrat min 4x plus 1. Sama ini 9x kuadrat plus 36x plus 36. Terus kita pindah ke salah satu ruas dan disederhanakan. Jadinya 5x kuadrat min 40x min 35. Kalau sudah, ini karena mengandung 5 semua kita kecilkan. Jadinya x kuadrat min 8x min 7 sama dengan 0. Untuk mencari nilai x-nya kita faktorkan. Nah, difaktorkan seperti ini. Ketemu X-nya 7 sama 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,7. Gitu ya. Contoh yang ketiga. Ini ada soal seperti ini. Caranya gimana? Kalau ini kita pakai pemisalan ya. Kan ini sama-sama punya nilai mutlak 3x plus 2. Kita misalkan dengan P. Berarti jadinya ini P kuadrat ditambah P dikurangi 2. Terus kita faktorkan. Ketemu P-nya negatif 2, nilai mutlak tidak mungkin negatif, jadi untuk P sama dengan negatif 2 tidak punya penyelesaian. Terus P dikurangi 1 sama dengan 0, P-nya ketemu 1. P tadi siapa? P dikembalikan 3x, nilai mutlak 3x plus 2. Berdasarkan definisi, ini bisa berupa positif. Kalau positif, 3x plus 2 sama dengan 1. Kalau negatif 3x plus 2 sama dengan 1. Ini ketemu X-nya negatif sepertiga yang pertama. Kalau yang ini X-nya ketemunya negatif 1. Tuh, bisa ya. Contoh lagi. Ini diketahui persamaan X plus 13 dikurangi nilai mutlak sama dengan 0. Caranya gimana? Nilai mutlak itu kan ini kita pindah dulu ya. Nilai mutlaknya di ruas kanan. Jadinya seperti ini. Nilai mutlak berdasarkan definisi kan bisa berupa nilai positif. Kalau positif, nilai mutlaknya positif, jadinya X plus 13, ini jadi positif, 7 dikurangi 5X. Disederhanakan, X-nya ketemu negatif 1. Tapi kalau nilai mutlaknya tadi negatif, berarti 7 min 5X itu jadi negatif ini ya, negatif. 7 dikurangi 5X, dikalikan dengan negatif 1, ketemu X-nya 5. Nah, dari dua kemungkinan ini kita gabungkan, jadi penyelesaiannya negatif 1,5. Gitu ya. Untuk persamaan nilai mutlak bisa dengan definisi,
bisa dikerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Bagaimana